Nah di atas Gunung Galunggung itu ada peristiwa yang ya sebenarnya di luar logika sih Ustaz. Jadi kalau diceritain agak mistis-mistis dikit. Oke, enggak apa-apa. Seperti apa kira-kira? Nanti kalau benar ada teori syariah kita katakan iya. Kalau enggak mungkin itu gangguan syaitan gitu ya. Ya, ya. Seperti apa? Jadi pas di atas Gunung Galunggung itu, ana lihat pemandangan tuh indah banget. Ustaz. Kan di sana banyak bunga-bunga edelweiss itu kan. Sama bunga-bunga pohon-pohon bonsai. Ya mungkin bonsai terpaksa karena gunung vulkano kan. Jadi nggak besar pohonnya. Nah terus ada dinding ari itu namanya di sana. Di bawahnya kan kawah. Ana pas di atas kawah itu. Itu pemandangan indah banget. Pas ana lihat ke atas kota Tasik itu ada awan gelap gitu. Mendung gitu. Nah pas ana lagi nikmatin pemandangan lagi. Tahu-tahu pas ana nengok ke belakang awan gelap itu udah masuk nimpa ana gitu kan. Ya hitungan 5 detik lah gitu. Maksudnya awan itu datang ke sekitar antum? Iya, terus ke situ. Karena ana nggak sadar juga nggak nengok ke sana, pas nengok udah masuk ke wilayah itu gitu. Dan ana udah gelap. Udah kurang lebih 3 sampai 5 meter itu udah nggak kelihatan apa-apa lah gitu. Gelap gitu. Nah di situ ana kepikiran pesan nenek-nenek yang malamnya itu. Waduh, selesai hidup saya, selesai hidup gue. Karena kepikiran juga akhirnya, takutnya luar biasa Ustaz. Dan nggak lama turun hujan Ustaz. Pas turun hujan itu ana cuma berlindung di bawah meja bekas orang dagang mungkin kalau hari libur ya. Dan itu pun nggak banyak, ada 3 meja kalau nggak salah. Meja papan yang tetap aja bolong gitu Ustaz. Akhirnya ana berlindung di situ tetap di bawah meja itu. Di bawah meja itu dan sementara awan hitam itu ada di situ. Iya. Dan hujan lagi turun deras. Hujan lebat-lebatnya dan dinginnya minta ampun Ustaz. Mungkin lebih dingin dari rendaman air es kita. Karena di atas kan Ustaz. Nah, pas lagi hujan itu ana nundukin pandangan, nggak berani ngelihat ke sana kemari. Takut gitu ya, dan wallahu alam gitu ya, ada bayangan yang ngelilingin ana Ustaz. Kayak tawaf gitu Ustaz. Tapi ana nggak berani ngelihat, cuma dari sudut mata ana ya sebatas mata kaki mereka lah gitu. Itu derap kaki ngelingkarin ana banyak lah gitu ya. Dan di situ ana meyakini itu malaikat maut gitu ya. Yang akan mencabut nyawa ana gitu kan. Sampai ana udah pasrah, udah nyerah gitu Ustaz. Terus? Ya dalam hati ana berdoa gitu ya, ya Allah kalau memang aku mati di sini gitu kan, kau cabut nyawaku di sini, aku belum berbuat banyak hal dalam kehidupanku gitu kan, untuk ibadah kepadamu. Gitu. Tapi kalau sekiranya memang kau cabut nyawaku saat ini ya aku pasrah gitu. Dan mengalami kematian kan hampir mati gitu Ustaz, ana bukan sekali 2 kali Ustaz. Waktu perang berantem itu kan ana udah, aduh ya alhamdulillah Allah masih selamatkan gitu. Nah pada saat itu kurang lebih mengalami hal yang sama, cuma bukan berantem gitu Ustaz. Tapi dikepung bayangan-bayangan itu yang seakan-akan anak itu melihat atau meyakini itu malaikat maut gitu kan, yang siap nyabut nyawa anak gitu. Akhirnya ya anak dalam hati berdoa seperti itu. Namun sekiranya Allah memberikan kesempatan anak buat hidup gitu ya. Ya anak berjanji gak akan balik lagi ke dunia sebelumnya gitu. Jadi ke pelanggaran agama enggak lagi? Iya. Terus setelah itu? Terus itu hilang nggak awan hitam itu? Hilang Ustaz, alhamdulillah. Tapi nggak lama hujan lagi lebih besar lagi Ustaz. Dan lebih lama lagi. Dan anak pasrah mungkin udah sempat pingsan kali. Karena anak sempat menganggap anak udah selesai gitu. Pas bangun, soalnya anak megang kulit anak nggak kerasa gitu kan. Pas itu anak ingat ada teknik gosok-gosok ini kan pernah naik gunung berapa kali. Sama teman-teman ke Gunung Gede, Pangrango, sama teman terminal. Pas anak gosok-gosok ternyata lama-lama hangat gitu Ustaz. Pas anak pegang, oh masih kerasa. Dan bersyukur banget di situ Ustaz. Dan anak keluar langsung dari meja, baru berani keluar anak Ustaz. Dan di situ anak ajan sendiri, anak qomat sendiri, anak sholat khauf di situ Ustaz. Sholat dengan rasa takut luar biasa gitu ya. Tapi pemandangan habis itu indahnya luar biasa. Indahnya kalau habis hujan kan clean Ustaz ya. Nggak ada satu awan pun lah gitu ya. Itu pemandangannya lebih indah. Akhirnya pas itu anak sujud lagi. Berarti malam itu nginap di gunung itu? Malam itu nginap di gunung itu. Ini sampai besok? Sampai besoknya baru. Sholatnya tadi sholat apa? Sholat pas waktu sholat asar. Subuh, asar. Oh subuh ya di situ semua. Nah, dan melewati malam itu juga luar biasa gitu. Dalam kondisi ketakutan? Ya. Dalam kondisi ketakutan dalam malam itu? Dalam kondisi ya takut juga gitu ya. Oke, besoknya habis itu? Jam 2 sorenya anak turun. Nyusuri jalan, bukan jalan umum karena anak sorenya mau maghrib itu ketemu kakek-kakek nyari kayu bakar ke situ gitu. Dan itu juga buat anak sih aneh juga sih, karena apa?
kampung sampai sekarang juga dari atas itu ke kampung itu kurang lebih 5 sampai 7 kilo lah gitu. Kok aki-aki naik ke situ nyari kayu bakar dipikul lagi gitu kan. Cuma dia ngasih makan ke anak gitu. Karena anak tanya di situ ada warung nggak kayak gitu. Nggak ada di sini Jang gitu kan. Emang Jang ngapain di sini ya lagi main sendiri gitu. Akhirnya pas dia tahu saya nggak ada makan dikasih nasi timbel yang pakai daun pisang itu digulung set. Yang biasa dipakan sama orang-orang yang nyari kayu bakar di kampung anak. Aki-akinya, nah di situ anak makan. Dari situ anak makan sama cabai sama garam doang. Tapi enaknya luar biasa itu set, karena lapar banget. Dan habis itu kakek-kakek itu pergi lewat semak-semak itu dan udah nggak kelihatan. Baru ada rasa takut siapa aki-aki itu gitu. Ya, sampai sekarang nggak tahu siapa dia gitu. Mungkin nanti di Yomulisa. Baru Allah perlihatkan siapa itu. Karena anak kepikiran dan jadi takut saat itu. Tapi anak nggak, yang penting udah kenyang lah gitu ya. Nah, ini semua masih di umur 22 tahun ya? 22 tahun. Oke, nah habis itu anak turun tuh. Turun terus? Turun ngikutin jalur kakek-kakek itu. Ya bener aja. Baru ketemu pemandian air panas itu dari situ kurang lebih 5 kilo lah. Dan banyak hutan sebenarnya seperti kayu yang dicari sama kakek-kakek ini yang dibawa ke atas itu. Yang dibawa dari atas itu. Gitu. Nah habis itu anak pulang. Gak lama masih melanglang buana lagi Zat. Terus ke Jakarta. Pulang. Dan udah. Komitmen udah. Tetap pas pulang ke Jakarta itu ditawarin macam-macam Zat. Seperti kehidupan sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah nah, sama teman-teman di terminal. Sama teman-teman gitu. Tapi antum sudah tidak mau sentuh lagi. Udah nggak mau. Tapi tetap nongkrong sama mereka. Dan pada suatu malam ada pesta besar gitu ya bareng-bareng di terminal itu. Mereka ngajak saya lagi, nyuguhin lagi sampai ada yang maksa. Dan jujur ya. Saat itu saya nangis gitu. Nangis karena dipaksa gitu. Nangis saking menahan diri gitu. Menahan diri bukan karena takut mereka gitu. Tapi menahan diri untuk tidak menggunakan itu lagi. Karena desakannya luar biasa gitu. Sampai saya bilang ke mereka, apa karena gue udah gak pakai kayak gini lagi, lu udah pada gak nganggap teman sama gue gitu. Nah pas saya ngeliat saya nangis, mereka juga nangis saat melukin semua gitu. Jadi ada juga cerita begini di alam preman ya? Ya. Ada juga aneh peluk-pelukan. Iya ada. Dan solidaritasnya lebih tinggi Zat, kalau udah di jalanan. Nah itu berpelukan Zat. Dan akhirnya semua pada pelukan lah melukin anak. Ya udah lu tetap sahabat kita gitu. Lu tetap teman kita. Cuma makin hari hati makin gak nyaman. Makin gak nyaman sama mereka. Ya gak nyaman dengan situasi seperti itu gitu kan. Duduk ke mereka. Karena situ masih banyak minuman, masih banyak pelanggar-pelanggar agama. Ya. Sampai bertambah hari jasad raga di situ tapi jiwa udah nggak ada kayaknya gitu Zat. Udah nggak ada ini keinginan untuk duduk. Pengennya di masjid, di musola gitu kan. Ikut taklim, datang ke Keramat waktu itu saat Yazid Jawas kalau nggak salah, terus ke Masjid Istiqlal gitu kan, ke Islamic Center. Ya pengennya kayak gitu Zat. Jadi sampai akhirnya betul-betul ya nggak nongkrong lagi sama mereka gitu. Cuma ketemu ya saling sapa aja gitu. Itu di umur masih 22 semua? Masuk 23. Masuk 23.